Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita unboxing power tools lagi. Oke teman-teman, saya kedatangan sebuah bor murah. Ini bornya harganya 100 ribuan. Mereknya adalah Sansi Tools, kayak merek permen ya teman-teman ya. Ini saya beli di marketplace online. Nanti link pembeliannya saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Kurang lebih kemasannya seperti ini, hanya dus biasa ya. Tidak ada hard case-nya. Di sini ada tulisan Sansi Tool untuk mereknya. Untuk tipenya adalah 12S. Lalu ada beberapa tulisan di sini. Kita lihat ya apakah ada spesifikasi. Di sini tidak ada, di sini juga tidak ada. Lalu di sini juga sama saja. Ya, nggak ada ya. Langsung saja kita buka untuk boxnya ini. Oke, kurang lebih paket pembeliannya seperti ini. Yang pertama kita dapat buku garansi yang sudah berbahasa Inggris. Tapi di sini tidak ada kartu garansi ya, dan juga produk ini tidak ada garansinya. Jadi waktu kalian membeli, pastikan ke penjual mereka berani kasih garansi jika kalian mendapatkan barang yang rusak. Lalu di sini ada dua buah mata obeng. Yang ini PH2 ya, dan juga obeng minus. Yang ini satu lagi adalah PH3. Lalu kita mendapatkan chargeran, yang ini chargerannya sangat-sangat familiar ya. Karena chargeran seperti ini banyak yang jual ya di pasaran, dan juga harganya murah, ini 20 ribuan kalau nggak salah. Untuk build quality, material bahan yang digunakan kurang lebih sama-sama saja dengan paket pembelian bor 12 volt murah lainnya. Jadi ya sesuai dengan harganya lah ya. Lalu untuk baterainya juga sama saja dengan bor 12 volt lainnya. Ini sangat familiar. Untuk material bahan yang digunakan ya kurang lebih juga sama ya teman-teman ya. Ini banyak di pasaran, harganya itu berkisar dari 60.000 sampai dengan 100.000 tergantung mereknya. Jadi ya sekali lagi material bahan ya sesuai dengan harganya. Oke, langsung saja kita ke menu utama kita, yaitu bornya. Masih diplastikin seperti ini ya. Mereknya Sansi Tool. Kalau dari bentuk sendiri ini ya familiar juga ya. Mirip dengan bor-bor 12 volt murah lainnya. Ya, ini sangat mirip dengan bor Xenon yang 12 volt juga, tetapi warnanya orange. Untuk build quality, material bahan yang digunakan ini plastiknya ya standar lah ya, sesuai dengan harganya teman-teman. Tidak ada karet ya, hanya plastik saja. Ini kurang lebih seperti ini. Lalu untuk yang warna silver ini bukan logam ya teman-teman ya, tapi ini adalah plastik yang finishingnya dibuat seperti logam. Lalu untuk finishingnya ini cukup lumayan rapih ya. Lalu untuk part-part yang bisa digerakkan kita coba ya, apakah ada nyangkut atau tidak. Kita pasangkan baterai terlebih dahulu untuk percepatannya. Ya, nyangkut ya. Nyangkut nih, ada suara nih. Nah, kasar suaranya. Nah, nyangkut lagi ya. Jadi harus ditekan lagi ke depan. Lalu untuk perpindahan torsi dan modenya kita lihat di sini ya. Ya, untuk ini smooth ya. Lalu cak. Ya, cak juga kokoh, nggak ada masalah. Reversible. Ya, tidak ada masalah juga untuk reversible-nya. Trigger. Ya, triggernya oke. Tadi yang nyangkut hanya di percepatannya saja ya. Lalu untuk fitur-fiturnya, kita urut ya dari atas ke bawah. Yang pertama ada percepatan nomor 1 dan percepatan nomor 2. Lalu ada dua mode untuk menyekrup dan juga untuk mengebor. Dan tidak bisa untuk mengebor tembok. Tidak ada mode untuk impact-nya di sini. Untuk caknya masih penguncian 2 tangan, belum penguncian 1 tangan ya. Wajar, harganya murah soalnya. Lalu berikutnya di sini ada reversible, ada putaran kanan, putaran kiri, dan mengunci ya untuk di tengahnya. Di sini ada lubang seperti indikator baterai, tetapi tidak ada indikator baterai ya untuk bor ini. Nih ya, lubangnya seperti ini, tetapi tidak ada indikator baterai. Lalu ada LED light di sini.
ada variabel speed di trigger, dan yang pasti sudah cordless. Untuk spesifikasinya di sini tertulis untuk percepatan nomor 1 di 350 rpm, percepatan nomor 2 1350 rpm. Untuk baterainya 12 volt ya, dan untuk cak 10 mm. Sekarang kita akan coba untuk chargerannya. Di sini standby-nya di 0,4 watt. Untuk baterainya ini sudah saya bongkar ya teman-teman ya. Saya mau lihat berapa kapasitasnya untuk baterai, tetapi di sini tidak dituliskan. Hanya kosong seperti ini saja. Jadi saya tidak bisa berandai-andai ya. Untuk modulnya seperti ini kurang lebih, saya nggak ngerti untuk menjelaskannya. Silakan dilihat aja. Oke, sekarang kita cas dulu baterainya ya, untuk melihat output yang dihasilkan oleh chargerannya. Output yang dihasilkan oleh chargerannya adalah 7 watt ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tunggu baterainya sampai penuh. Nanti berikutnya kita akan uji untuk voltase dan juga RPM. Ini saya menggunakan baterai Xenon terlebih dahulu untuk pengujian tadi. Jadi bisa ya baterai Xenon masuk ke sini. Karena untuk housingnya ini sama ya. Sama persis, tidak ada beda. Oke, sekarang baterainya sudah terisi penuh. Indikator di chargeran sudah berwarna hijau ya untuk lampunya. Oke, pertama-tama kita akan uji voltasenya. Kita lihat di sini apakah 12 volt atau kurang. Oke, voltasenya benar ya, 12,37 volt. Berikutnya uji RPM di percepatan nomor 1 terlebih dahulu. ...362 RPM. Kita pindahkan ke percepatan nomor 2. Percepatan nomor 2 hanya 1261, tidak sampai 1350 ya, seperti yang dia klaim di sini. Sekarang kita akan uji V-forma. Yang pertama saya akan menyekrup menggunakan sekrup dengan ukuran biasa ya. Yang pertama 1/4, yang kedua 1,5, dan yang ketiga 2 inci. Saya menggunakan bit obeng bawaannya di percepatan nomor 1 dan modenya mode menyekrup ya. Saya buat di torsinya di nomor 7 terlebih dahulu. Skrup 1/4 tanpa pre-drilling. Torsinya kurang ya, kita tambah lagi. Kurang. Kita tambah lagi. Ini nomor 17 ya torsinya ya teman-teman ya. Skrup 1,5, jatuh lagi. Skrup 1,5 inci. Yang terakhir skrup ukuran 2 inci. Bit obengnya nggak kuat ya, hancur teman-teman. Seperti ini bentuknya, sudah tidak simetris lagi, meleot-leot ya. Jadi kualitas dari bit obengnya ini nggak bagus sama sekali ya. Untuk menyekrup aja udah hancur seperti ini. Kita ganti aja ya pakai punya Bosch, biar lebih jos lagi dia. Oke ya, mantap. Sekarang kita akan coba buka. Torsinya kurang, kita tambah ke nomor 23 ini. Patah ya skrupnya. Uji coba berikutnya saya menggunakan mata bor auger panjang 230 mm dan juga diameternya 6 mm. Di percepatan nomor 2 dan modenya saya buat ke mode drilling.
lumayan struggle ya, agak kesusahan. Tes berikutnya mata bor kayu, ukuran 10 mm, ukuran cak maksimal, percepatan nomor 1 dan mode drilling. Oh iya, saya lupa ya, ini tadi kayunya adalah kayu mahoni, ketebalannya kurang lebih 12 cm. Lumayan kesusahan ya untuk diajak bekerja keras. Berikutnya menggunakan mata Forstner bit ukuran 30 mm, medianya kayu papan mahoni, percepatan nomor 2, mode drilling. Untuk tebal papannya 2 cm. Kesusahan ya di percepatan nomor 2. Kita ganti ke percepatan nomor 1. Torsinya nggak sanggup dia. Bisa ya teman-teman ya, tetapi harus bersusah payah. Selesai bekerja keras, kita ukur untuk suhunya dulu ya. Yang pertama baterainya, ini cukup panas nih. Kita lihat di sini 52 derajat Celcius untuk suhu baterainya. Lalu untuk handle-nya ini kita ukur di angka 41 derajat Celcius, cukup lumayan panas ya. Lalu untuk bodinya ini lumayan panas juga, di angka 48,9 derajat Celcius. Berikutnya saya akan coba untuk menghabiskan baterainya. Ini sisa baterainya yang telah kita gunakan tadi ya untuk uji coba. Kita akan menggunakan kabel tis seperti ini, akan dipasangkan di triggernya, di percepatan nomor 2. Kita lihat berapa lama baterainya akan bertahan. Saya akan menggunakan stopwatch dari HP. Kita pasangkan dulu untuk kabel tis ini di triggernya. Oke, sudah menyala. Kita tunggu baterainya sampai habis ya. Nggak tahu kenapa ini RPM-nya naik jadi 1295. Oke, bornya sudah berhenti. Waktu yang tercatat di sini kurang lebih 26 menit. Tapi sebagai catatan ini baterainya tidak full ya, sisa dari baterai pada saat saya uji performa tadi. Jadi menurut saya untuk baterainya ini ya standar lah ya, nggak bagus juga nggak jelek. Berikutnya kita akan mengisi baterai yang habis tadi menggunakan chargeran bawaannya. Ini ya baterainya. Di sini ada catatan waktunya, nanti kita akan lihat berapa jam kira-kira baterainya akan penuh. Sekarang saya akan colok. Waktunya sudah berjalan ini. Nah, sudah jalan ya waktunya ya. Nanti kita akan tunggu ya. Ini kalau baterainya full, waktunya akan otomatis terhenti. Oke, indikator baterai di chargeran sudah berwarna hijau, berarti baterainya sudah penuh ya. Waktunya juga sudah berhenti di 2 jam 32 menit.
Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi baterai ini dari kosong sampai dengan full, ini baterainya dia ngeklaimnya adalah 1500 mAh, adalah 2,5 jam. Jadi ya cukup lumayan lama ya waktu pengecasannya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya beberapa tes yang saya lakukan terhadap bor ini. Sekarang saya akan menceritakan kepada kalian feels atau rasanya menggunakan bor ini tadi pada saat saya uji. Jadi ini murni opini pribadi saya. Yang pertama dari sisi build quality. Untuk harga 170.000 dengan material bahan yang dia gunakan, saya rasa sudah pantas ya. Saya nggak ada komplain di situ. Tetapi ya seperti biasa ya, kalau bor murah seperti ini biasanya kendala di mode percepatan. Perpindahan percepatan itu sering nyangkut. Sebenarnya masalah seperti itu tidak bisa disepelekan ya, karena pada saat kita gunakan tiba-tiba dia nyangkut, itu bisa ngerusak gearbox. Kalau udah gearboxnya rusak, otomatis bornya tidak bisa digunakan lagi. Kita harus ganti gearbox yang baru. Lalu untuk fitur-fitur juga saya nggak ada komplain ya, dan nggak bisa komplain juga karena harganya sudah 170.000, jadi nggak bisa berharap banyak ya dengan harga segitu. Ya sudah cukup lah ya untuk fitur-fiturnya. Tapi sebenarnya fitur yang dipangkas di sini adalah indikator baterai. Padahal untuk bor satu baterai itu sangat penting ya, karena kalau baterainya habis tiba-tiba pada saat kita lagi mengerjakan sesuatu, kan nggak enak ya kalau kerja nanggung. Lalu untuk sisi spesifikasi juga saya nggak ada komplain juga, saya rasa sudah pas lah ya. Tadi ada perbedaan sedikit tapi tidak banyak, ya sudah oke menurut saya untuk spesifikasinya. Lalu dari sisi performa juga saya sebenarnya nggak ada komplain ya, karena ya itu tadi, saya mengujinya tadi menggunakan mata bor yang memang besar, lalu yang memang membutuhkan tenaga yang besar juga. Sementara bor ini sepertinya diciptakan bukan untuk itu ya. Tapi pada saat saya paksa tadi ya mampu juga, meskipun agak agak tertatih-tatih lah bahasanya ya, agak terbata-bata, agak pokoknya gitu lah ya, agak struggle gitu teman-teman. Tetapi ya mampu juga. Ya itu tadi, lihat dulu ya harganya cuma 170.000, jangan berharap banyak dong ya kan. Lalu pasti muncul pertanyaan ya, jadi bor ini pantasnya untuk apa? Kalau menurut saya sih untuk main baja ringan masih cocok. Lalu untuk woodworking ya jelas bisa ya, untuk menyekrup bisa. Lalu untuk fastening lah ya, untuk mengebor-ngebor menggunakan mata bor kecil ya oke ini, cocok lah. Tetapi kalau untuk yang berat-berat, untuk masang engsel sendok, saya rasa ya nggak pantas lah ya untuk bor harga 170.000. Tetapi jika kalian punya budget itu mentok di 200.000, nggak bisa nambah lagi, saya lebih menyarankan kalian beli add-on yang pernah saya ulas ya. Linknya ada di atas, silakan klik aja. Tetapi jika kalian tidak bisa nambah budget lagi, saya sarankan kalian beli Xenon aja, karena itu lebih best deal, dapat hard case. Kalau ini kan dapat dus doang, nggak dapat hard case. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, tuliskan saja di kolom komentar. Tetapi ingat ya, pertanyaannya itu ya kalau bisa yang belum saya jelaskan di sini. Karena kalau sudah saya jelaskan, saya jawab lagi, ya mending saya buat sesi tanya jawab aja, ya nggak usah buat video seperti ini untuk menjawab pertanyaan kalian. Oke ya, jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi tentang tools-tools terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap sehat. Amin.